Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Oke. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat dari faktor alam. Perlu kita ketahui atau ingat kembali tentang keadaan atau kondisi wilayah dari negara-negara ASEAN. Kalian perhatikan kursor saya ini ya, peta ini. Ini adalah wilayah dari negara-negara Asia Tenggara di sini ya. Ini kondisinya alamnya dan juga sosialnya ini relatif homogen, hampir sama. Nah, karena hampir sama, maka di antara negara-negara ASEAN ini merasakan saling membutuhkan satu sama lain karena kondisi yang hampir sama ya. Nah, interaksi atau kerjasama ini dilakukan dalam berbagai bidang. Ini. Nah, nanti bidang apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi atau mengatasi kehidupan bersama. Dan untuk materi sebelum ini kita juga sudah mempelajari itu ya. Nah, berikutnya interaksi ini terjadi banyak faktor yang berpengaruh terhadap interaksi atau kerjasama ini ya. Faktor yang pertama adalah faktor iklim. Faktor iklim ini kaitannya dengan negara-negara ASEAN yang berada di sekitar garis khatulistiwa. Sehingga negara-negara ASEAN ini sebagian besar mengalami iklim tropis. Nah, hanya negara Myanmar kemarin ya, itu yang karena letak lintangnya sampai pada 28 derajat lintang utara, ini negara Myanmar ada sebagian yang mengalami iklim subtropis. Ini. Nah, kalian perhatikan tabel di sini ya. Negara-negara ASEAN ini hampir mengalami situasi yang sama. Mereka mengalami pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Nah, angin yang dipengaruhi oleh musim ini maka ini disebut dengan angin muson. Angin muson di negara ASEAN ini ada angin muson timur, juga angin muson barat. Kalian perhatikan di sini. Angin muson timur berarti angin ini berasal dari arah timur. Ini benua Australia di sini yang bergerak ke arah barat. Ya, ini melewati benua Asia di sini. Dari Australia kemudian bergerak ke arah barat, terus bergerak dan melewati negara-negara ASEAN di sini ya. Ini angin muson timur. Angin muson timur ini akan membawa pengaruh pada negara-negara di situ mengalami musim kemarau. Ya, mengapa begitu? Karena angin yang bergerak ini, udara yang bergerak ini hanya melewati lautan yang sempit sehingga tidak membawa uap air yang banyak sehingga akan berpengaruh kepada daerah-daerah yang dilewati ini mengalami musim kemarau. Sebaliknya untuk angin muson barat ini berarti arah anginnya berasal dari barat. Sebetulnya dari Pasifik sini ya, tetapi ketika mendekati arah garis khatulistiwa ini berbelok arah ke timur di sini. Maka yang dilewati oleh udara yang bergerak ini adalah laut yang luas. Ada Samudra Hindia di sini, ada di sini Laut Cina ya. Laut Cina Selatan di sini, ada Laut Cina Timur di sini. Ya, ini maka membawa pengaruh daerah-daerah di sekitar sini akan mengalami musim penghujan. Kemudian iklim yang terjadi ini adalah iklim matahari, juga iklim muson, juga iklim fisis.
iklim muson ini berpengaruh ke sini ini tadi ya. Iklim matahari ini ada tropis, subtropis, kemarin sudah kita bahas. Iklim fisis ini dipengaruhi oleh kondisi fisik suatu wilayah, ya, yang berupa perairan, pegunungan, dan daratan. Ini akan membawa pengaruh terhadap daerah-daerah tersebut, iklim di daerah-daerah tersebut. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor geologi. Negara-negara ASEAN ini terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi, yang berubah-ubah. Jadi kalau ini tadi ada musim kemarau, musim penghujan, ini berlangsung setiap setengah tahun sekali atau berganti setiap setengah tahun sekali, tetapi kadang juga negara-negara ASEAN ini mengalami musim yang tidak terprediksi, ya. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Ini akibat dari adanya pola penggunaan lahan yang berubah atau perilaku masyarakat kadang juga berubah terhadap lingkungan alam. Seperti itu ya, sehingga ini akan membawa pada pemanasan global. Nah, ini alih fungsi lahan ini membawa pada pengaruh terjadinya pemanasan global atau global warming ya. Ini dari tanah pertanian diubah menjadi perumahan ya, kemudian ini hutan yang begitu lebatnya kemudian harusnya ini menjadi hutan lindung, kemudian diubah menjadi hutan produktif seperti ini, maka ini akan juga berpengaruh terhadap lingkungan yang ada. Kemudian ini daerah miring misalnya, daerah miring ini harusnya ditanami tanaman-tanaman tahunan sehingga akar-akarnya akan mampu mencengkeram tanah, bukan malah sebaliknya didirikan bangunan-bangunan seperti ini yang pasti akan rentan terhadap longsor, ya seperti ini. Kemudian ini perkebunan teh ya. Daerah perkebunan teh seperti ini kalau dilihat cantik sekali, tetapi akar-akar dari tanaman teh ini tidak akan mampu menahan tanah di daerah tinggi yang mengalami hujan yang terus-menerus dan intensitasnya tinggi, jumlah airnya tinggi. Ini tidak akan mampu. Kondisi seperti ini akan hancur ketika terjadi hujan yang lebat dan dalam waktu yang lama, ya. Ini sehingga ini tidak aman. Nah, Indonesia ini karena kondisi hutannya hutan hujan tropis ini termasuk salah satu penyangga paru-paru dunia. Ini penggambarannya, paru-paru dunia sudah rusak seperti ini. Ya, seperti ini karena adanya alih fungsi lahan tadi. Juga adanya alih fungsi lahan dari hutan lindung misalnya menjadi hutan produktif, atau misalnya lagi ada pembalakan liar, misalnya penebangan hutan yang ilegal seperti itu membawa pengaruh seperti ini ya. Kemudian untuk global warming sendiri itu juga banyak dipengaruhi oleh perilaku manusia yang tidak ramah lingkungan. Misalnya kita terlalu sering menggunakan AC, kemudian alat-alat kosmetik itu, misalnya yang alat-alat yang produk-produk yang menggunakan spray ya, bukan yang isi ulang, tapi yang spray satu kali pakai dan hanya dibuang, itu adalah alat-alat yang akan merusak lapisan ozon kita. Ketika lapisan ozon kita yang melindungi bumi terhadap sinar matahari secara langsung itu sudah rusak, maka ini diandaikan seperti ini loh ya, nanti dunia itu menjadi rusak seperti ini ya, dan makhluk hidup yang tinggal di bumi itu tidak akan aman dengan adanya global warming ini. Oke, kemudian dari adanya pengaruh iklim tadi juga di negara-negara ASEAN ini sering terjadi bencana klimatik karena dipengaruhi oleh iklim. Ini adalah gambar dari topan Haiyan yang terjadi di Filipina.
itu terjadi tahun 2013. Ini banyak sekali yang menjadi korban ya. Banyak sekali yang menjadi korban. Ini ada topan Haiyan yang terjadi di Filipina tahun 2013 ini menjadi membuat daerah di sekitar situ porak-poranda seperti ini dan korbannya puluhan ribu di sini ya. Kemudian yang baru saja akhir-akhir ini terjadi ini di daerah NTT ya. Ini topan Seroja ya, topan Seroja. Ini jadi ada banjirnya, kemudian ini setelah ini ada topan ini pada ini di sini ya, longsor ya ini ya. Ini daerah tinggi longsor, kemudian terjadi banjir di bawah. Setelah itu terjadi endapan seperti ini ya. Ini angin yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ya, akibat topan Seroja ini. Maka daerah-daerah di sini jelas habis semua ini ya. Kemudian bencana klimatik berikutnya ini malah kekeringan, sebaliknya. Ini untuk tanah-tanah yang tidak mampu menyerap air, maka ketika terjadi musim kemarau berkepanjangan, maka daerahnya tanahnya akan seperti ini ya. Ini karena pengaruh iklim yang tidak stabil tadi ya. Nah, kemudian ini yang kedua, faktor geologi. Faktor geologi ini karena negara-negara ASEAN ini berada di antara tumbukan-tumbukan lempeng ini ya. Ini adalah lempeng India Australia, di sini ada lempeng Eurasia, di sini ada lempeng Filipina, lempeng Pasifik. Ini coba kalian perhatikan arah-arah tumbukan ini ya. Arah pergerakan lempeng menuju ke Asia Tenggara di sini. Maka daerah-daerah yang menjadi tujuan atau mendapat tumbukan-tumbukan yang keras ini akan mengakibatkan daerah-daerah tersebut bermunculan gunung api ya, gunung berapi. Maka ini kemudian wilayah negara-negara ASEAN ini dilewati oleh sirkum Mediterania dan juga sirkum Pasifik. Ini sirkum Mediterania, di arah dari timur di sini adalah sirkum Pasifik ya. Kalian perhatikan di sini ya, ini Indonesia dilingkari seperti ini. Ini pengaruhnya adalah di sini. Ya, Indonesia ini gunung api nih. Ya, bayangkan seperti ini ya. Ini karena adanya tumbukan lempeng-lempeng bumi tadi ya. Kemudian untuk negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar, ini karena pengaruh tumbukan-tumbukan ini mengakibatkan wilayah-wilayah tersebut sering mengalami gempa. Untuk gempa yang bisa terjadi di negara-negara ASEAN ini bisa terjadi di daratan, bisa juga terjadi di lautan. Gempa yang terjadi di daratan ini akan mengakibatkan banyak kemungkinan ada rumah-rumah yang roboh ya, bangunan-bangunan pada roboh seperti itu. Kemudian ada daerah-daerah yang bisa terjadi longsor, tanah bergerak ya seperti itu. Kemudian untuk gempa-gempa yang terjadi di lautan, di perairan, ini ada yang bisa menimbulkan terjadinya gelombang tsunami seperti ini, tetapi ada juga yang tidak menimbulkan gelombang tsunami. Ini kita yang berada di wilayah Indonesia ini sangat sering mengalami hal seperti ini ya. Yang saya carikan gambar di sini adalah gelombang tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2006. Dengan adanya resiko-resiko yang terjadi akibat dari faktor geologi ini dan juga iklim tadi, itu membawa keinginan atau membawa pengaruh terhadap negara-negara ASEAN itu sendiri untuk saling meringankan beban. Maka biasanya akan ada bantuan-bantuan dari negara-negara ASEAN itu, misalnya bahan pokok, misalnya juga peralatan-peralatan untuk perbaikan lingkungan ya seperti itu, obat-obatan, alat-alat kesehatan seperti itu. Biasanya di antara negara-negara ASEAN ini akan
melakukan kerjasama bagaimana caranya supaya bisa meringankan negara-negara tetangga ini. Nah, dari geologi tadi juga berpengaruh terhadap kekayaan barang tambang. Nah, negara-negara ASEAN di sini Bu Guru sudah kasih warna yang berbeda-beda ini ya. Untuk minyak bumi ini dimiliki oleh Indonesia. Kemudian di sini ada Malaysia juga punya minyak bumi, Brunei Darussalam apalagi ini kekayaan utama di sini ya. Kemudian Myanmar juga punya minyak bumi. Batu bara ini Indonesia ada, kemudian Filipina ya, kemudian Vietnam juga ada, Laos ya, ini kemudian Kamboja juga. Nah, ini adalah tambang-tambang yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN. Nah, kalian perhatikan negara Singapura ini adalah negara satu-satunya yang tidak memiliki tambang. Ya, kita sudah pelajari kemarin itu ya. Ini. Nah, karena keberbedaan kekayaan tambang ini juga mendorong adanya kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Singapura yang tidak memiliki nanti akan melakukan impor dari negara-negara tetangga ini ya. Negara-negara yang lain ini yang kaya maka akan mengekspor ke negara Singapura ya, seperti ini. Nah, untuk mengetahui kegunaan barang tambang ini itu silakan kalian mengerjakan kegiatan 6 dalam buku paket. Silakan dilihat dari buku paket. Minyak bumi bisa digunakan untuk apa saja. Batu bara ini kegunaannya untuk apa saja. Timah bisa digunakan untuk apa saja. Dan seterusnya, bauksit, nikel ya. Sehingga kita akan semakin tahu mau bagaimana caranya menjaga supaya tambang kita itu menjadi bisa dikelola dengan baik untuk kesejahteraan negara kita ya. Berikutnya faktor ketiga adalah faktor ketersediaan sumber daya alam. Faktor ketersediaan sumber daya alam. Lah, Indonesia ini memiliki hutan yang paling luas di antara negara-negara ASEAN. Kita bisa memahami karena wilayah negara kita juga luas. Nah, yang terkenal kita ini adalah sebagai penyangga paru-paru dunia tadi ya, memiliki hutan hujan tropis. Kondisinya seperti ini loh, hutan hujan tropis itu kalau dilihat dari atas sangat rapat sehingga sinar matahari ini tidak bisa menembus sampai ke bawah. Jadi kita bisa membayangkan bahwa situasi di bawah ini adalah sangat lembab ya. Ini sehingga tanaman-tanaman kecil itu bisa tumbuh dengan baik di sini. Kandungan airnya sangat tinggi ya ini. Nah, mengapa dikategorikan atau dipilih atau diberi status sebagai penyangga paru-paru dunia? Karena ketika hutan kita lebat seperti ini akan bisa menghasilkan oksigen yang banyak ya, sehingga bisa berkontribusi terhadap kebutuhan oksigen secara menyeluruh ya. Ini kemudian sumber daya alam yang lain ini untuk laut ya, kekayaan laut itu untuk negara-negara ASEAN juga tinggi kecuali Laos ya. Laos itu satu negara ASEAN yang tidak memiliki wilayah perairan laut ya itu. Kemudian juga terumbu karang, Indonesia luar biasa kekayaan kita ya. Kemudian juga ini mutiara laut. Kemudian juga rumput laut. Nah, keindahan laut di pantainya juga. Ini untuk pariwisata. Jadi faktor ketersediaan sumber daya alam yang berbeda-beda di antara negara-negara ASEAN ini menyebabkan atau membawa pada keinginan dari negara-negara ASEAN itu untuk saling bekerja sama ya, sehingga semuanya menjadi diuntungkan. Berikutnya, pengaruh perkembangan iptek terhadap perubahan ruang.
ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, untuk teknologi komunikasi dan transportasi ini sangat berpengaruh terhadap perubahan ruang, ya. Ini perkembangan ini membawa perubahan terhadap aktivitas manusia. Ilmu pengetahuan teknologi ini, ya, ini berakibat pada perubahan tata kehidupan. Kalau zaman dulu ini kita menggunakan delman ini untuk angkutan barang, tetapi untuk zaman sekarang ini delman ini digunakan untuk wisata, ini daerah Bali ini, ya. Jadi tujuannya sudah berbeda, ya, dan hasilnya pasti juga berbeda. Untuk angkutan hanya sekedar mengangkut barang, dan untuk berwisata ini pasti nilai jualnya lebih tinggi untuk yang wisata. Kemudian ini yang baru-baru saja kembangkan di Indonesia, MRT, ya, kereta cepat, kereta api cepat. Ini pasti akan berpengaruh terhadap kehidupan kita, aktivitas kita. Kita bisa beraktivitas lebih cepat, hemat waktu, ya, hemat biaya kalau seperti ini, ya. Dan kereta api listrik sekarang ini juga ada di sekitar kita, di Klaten ini kita dilewati, ya, ini, ya. Ini meskipun yang baru dari Jogja Solo saja, ya. Ini kemudian untuk dari laut, sektor laut, transportasi laut ini juga berpengaruh terhadap kehidupan di masyarakat, ya. Terlebih Indonesia mengembangkan tol laut, itu membawa pengaruh yang luar biasa terhadap aktivitas manusia, ya. Ini khusus Indonesia saja, ya. Kita bisa merasakan pulau-pulau kecil di wilayah timur itu sudah merasakan manfaatnya yang luar biasa, karena mereka bisa dengan mudah mendapatkan barang-barang dalam waktu cepat, tidak tergantung pada kapal barang lagi, ya. Ini saya harap kalian sudah memahami tentang tol laut, ya. Kalau belum silakan lihat di Google, ya, itu tol laut itu seperti apa. Nah, ini juga, ya, dari pesawat terbang ini juga berpengaruh terhadap aktivitas manusia menjadi lebih cepat, sehingga pekerjaan bisa dilakukan dengan lebih cepat, efisien. Nah, transportasi yang seperti ini membutuhkan prasarana penunjang yang semakin banyak. Ini saja lewat relnya ini, ya, ini sudah membutuhkan biaya yang besar dan juga diperhitungkan kekuatannya supaya tidak membahayakan yang di sekitarnya. Ini juga berarti dibutuhkan pelabuhan-pelabuhan yang bisa menampung atau dilewati oleh kapal-kapal besar supaya tidak karang, ya. Kemudian ini juga dibutuhkan bandara-bandara yang strategis, tempatnya aman untuk masyarakat sekitarnya, seperti itu. Yang berada di sekitar saja, Bandara Jogja sudah dipindah dari kota Jogja sudah ke arah Kulon Progo, yaitu, ya, itu. Jadi kenapa dipindah? Karena kota Jogja sudah tidak mampu lagi menerima pesawat-pesawat besar untuk masuk atau lepas landas dari situ, ya. Keamanan masyarakat setempat kurang terjamin karena perumahan yang padat. Nah, kemudian dipindahkan ke area di Wates itu, ya, Kulon Progo itu yang berdekatan dengan pantai sehingga resikonya bisa terkurangi, ya, seperti itu. Nah, untuk negara-negara yang besar yang sudah maju, ini jaringan lalu lintas ini sudah dipikirkan lebih permanen, lebih baik itu yang darat ini maupun juga untuk jaringan bawah tanah, ya. Maka ini membutuhkan pemikiran yang besar, perkembangan ilmu pengetahuan ini sehingga akan membawa kemanfaatan kepada
masyarakat di negara-negara ASEAN. Nah, kemudian kalau tadi transportasi ya, ini komunikasinya di sini ya, komunikasi ini HP ini sudah kita gunakan untuk banyak hal ini. Kita saja sudah mengalami ini ya. Jadi dengan HP ini kalian bisa menikmati video pembelajaran dari ibu guru, kalian bisa melakukan pembelajaran daring dengan lebih lancar ya, seperti itu. Orang-orang yang melakukan transaksi jual beli bisa dilakukan dengan HP online gitu toh. Ini dengan perkembangan teknologi seperti ini dapat mengurangi jarak, juga waktu. Kita membeli sudah dengan cepat, kita membeli dari Jakarta tidak perlu datang ke Jakarta, hanya klik media apa yang kita mau pakai, apakah Shopee, apakah Lazada, apakah Bukalapak atau apalah yang sekarang berkembang di masyarakat kita gitu ya. Demikian juga untuk antar negara-negara ASEAN kita bisa menggunakan ini ya. Ini kemudian dengan komunikasi ini juga, alat komunikasi ini, informasi dapat menyebar dengan lebih cepat. Kita promosi itu dan tidak perlu jam-jaman ya, dalam waktu menit bahkan mungkin detik kita bisa melakukan transaksi dengan cepat ya ini. Nah, untuk tadi itu ini untuk teknologi ini bisa juga dalam produksi, ini bisa melakukan produksi dengan cepat. Ini alat-alat yang digunakan di Indofood ya untuk pembuatan mie ini. Kalian perhatikan di sini tenaga kerja manusianya sudah sangat berkurang sekali ya, yang bergerak adalah barang-barang, manusianya hanya mengawasi dari kerja mesin ini ya. Ini kemudian ini mesin untuk pembuatan biji plastik, jadi plastik-plastik yang menjadi sampah ya, limbah menjadi masalah seluruh negara di dunia, ini ternyata sekarang bisa diolah menjadi biji-biji plastik lagi yang nanti bisa diolah kembali, didaur ulang menjadi produk-produk baru ya. Ini lebih cepat, lebih hemat, lebih efisien, hasilnya lebih baik ya. Kemudian untuk dunia pertanian juga, jadi dunia pertanian modern itu sudah menggunakan alat-alat seperti ini, jadi hasilnya nanti menjadi lebih baik, lebih cepat. Ini tidak banyak yang berceceran di sini ya untuk padi-padinya, dan lebih cepat diproduksi. Ini langsung begitu dipotong hasilnya sudah bersih di sini ya. Ini kemudian cara tanam, ini cara tanam di Jepang ini, menanam supaya semangka yang normal itu berbentuk bulat ya. Bagaimana caranya supaya berbentuk persegi atau berbentuk love atau berbentuk segitiga? Ini ternyata negara Jepang sudah mengembangkan pertanian ini yang luar biasa ini. Ini tidak harganya bisa menjadi jauh berlipat-lipat harganya ya. Ini jadi teknologi yang modern ini membawa kemanfaatan yang sangat baik untuk kehidupan masyarakat. Ini bisa dijual ke luar negeri ya, ke luar wilayah Jepang, dan hasilnya tinggi ya, lebih mahal. Kemudian pertaniannya, nah ini sudah menggunakan drone ini ya, untuk penyemprotan, mungkin untuk penyiraman atau apa ya. Ini yang dibawa bukan cangkul, bukan semprotan biasa, tetapi ini sudah laptop yang bekerja ya. Ini maka teknologi ini yang harus dikembangkan terus supaya bisa membawa kemanfaatan untuk negara-negara Asia Tenggara. Ini perlu dicontoh ini ya, Jepang ini ya, perlu dicontoh. Nah, seperti itu anak-anakku, ini membutuhkan pemikiran yang tinggi. Nah, kalian nih yang nanti diharapkan generasi muda itu bisa berpikir terus bagaimana cara mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ini supaya lebih maju lagi. Nah, ini perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat ASEAN. Untuk secara sosial, ini terjadi pertambahan penduduk dalam waktu singkat
ya, pertumbuhannya tinggi. Kemudian kebutuhan transportasi massal ini semakin tinggi untuk menghindari kemacetan. Ya, otomatis ini dibutuhkan transportasi massal karena kalau semua mau menggunakan transportasi satu, padat itu yang terjadi di Jakarta. Ya, penduduknya semakin banyak, transportasinya semakin banyak, yang terjadi adalah kemacetan. Ya, seperti itu. Kemudian dari sosial, ya, bidang sosial, ini maraknya perdagangan manusia. Ini negatif ini ya. Ini yang harus dicegah supaya tidak semakin berkembang ini. Maka butuh peraturan-peraturan yang jelas, hukum-hukum yang jelas supaya orang-orang yang selama ini melakukan hal ini itu menjadi jera. Kemudian kerjasama luar negeri ini semakin mudah karena ada keterbukaan kebutuhan di antara negara-negara ASEAN. Saya butuh negaramu, saya butuh negara ini, ya, sehingga saya tidak bisa hidup sendiri hanya untuk kebutuhan negara saya sendiri, nggak bisa seperti itu ya. Kemudian untuk bidang ekonomi, ini bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan juga pendapatan dari sewa tempat tinggal. Akibat apa? Akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat. Ini ya, misalnya ada perbelanjaan, ada wisata, ada tempat tinggal yang diperlukan untuk pendatang. Seperti itu. Karena pendatang kenapa? Karena tadi ada interaksi dari satu negara dengan negara lain, bebas untuk berkunjung, bebas untuk berjual beli, bebas untuk berwisata, bebas untuk berbelanja, mengusahakan pusat perbelanjaan di negara lain juga bisa. Maka ini membawa pengaruh pada peningkatan pendapatan dan juga pajak dari suatu negara. Kemudian nilai barang lokal itu meningkat seiring permintaan mata uang asing. Ini jadi karena adanya interaksi itu ya, adanya hubungan dari negara satu dengan negara lain di antara negara ASEAN, maka ini permintaan terhadap mata uang asing ini menjadi tinggi karena untuk bertransaksi seperti itu ya. Barang-barang asing itu semakin mudah dijangkau. Ya, karena tadi sudah ada kesepakatan untuk bekerja sama, otomatis untuk memperoleh barang-barang dari negara lain itu juga akan lebih mudah. Ya, seperti itu. Kemudian untuk bidang budaya, terjadi akulturasi budaya secara sadar maupun tidak sadar. Akulturasi, kalian masih ingat tentang akulturasi ya? Ini kalau disandingkan itu satunya adalah asimilasi. Ya, kalau akulturasi ini ada dua budaya yang bergabung, tetapi budaya aslinya masih ada. Ya, budaya aslinya masih ada. Jadi negara kita, budaya kita pasti terpengaruh oleh negara-negara di sekitar kita, tetapi budaya kita tidak luntur, budaya kita tetap masih ada. Kelihatan nyata, ya seperti itu. Kemudian juga ada perubahan sistem norma dan juga nilai. Sistem nilai dan norma ini dalam kehidupan bermasyarakat sekarang memang kita saling menyesuaikan dengan negara tetangga, tetapi tentu saja tidak akan mengubah terhadap nilai dan norma dari negara masing-masing. Kemudian terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. Apakah kalian tahu tentang hidup hedonis? Gaya hidup hedonis ini gaya hidup yang mencari kesenangan. Ya, hanya mencari kesenangan, berarti ini konsumtif di sini ya. Nah ini juga harus kita cegah karena tadi kan secara ekonomi kita bisa mencari barang negara lain itu dengan mudah, tetapi kita tetap harus menjaga supaya ini bisa kita rem ya, mengkonsumsi sesuai dengan kebutuhan kita saja. Kemudian terjadi juga aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya, ini semakin mudah masuk ke negara. Kemudian yang keempat adalah keamanan.
keamanan ini bisa terjadi gangguan kondisi keamanan suatu negara, ini akan semakin rentan karena sering berkomunikasi, berhubungan, berinteraksi dengan negara lain itu. Oke, sekarang kita akan bicara tentang konversi, ya, konversi lahan tadi. Nah, sekarang kalian perlu menjawab ini, mengapa konversi lahan pertanian itu banyak terjadi di negara-negara ASEAN? Ya, ada apa ini? Kemudian di mana biasanya terjadi konversi lahan? Tuh. Kemudian apa maksud dari konversi lahan itu bersifat menular? Nih. Bisakah kalian memberikan contoh daerah yang mengalami konversi lahan itu? Coba nanti kalian sebutkan, ini berikan 2 contoh ya ini ya. Nih. Nah, kemudian sekarang kita akan bahas tentang pengaruh konversi lahan pertanian ini menjadi lahan industri. Ini pengaruhnya apa nanti di sini ya? Ini, nah, konversi lahan pertanian menjadi lahan industri ini biasanya terjadi di daerah pinggiran kota. Biasanya para pengusaha itu mempunyai beberapa alasan mengapa mereka memilih di daerah pinggiran kota. Ya, yang pertama, dia akan mencari daerah yang strategis. Nah, daerah yang strategis biasanya di daerah pinggir kota. Ini kaitannya juga dengan harganya itu biasanya lebih murah. Lahan pertanian ini biasanya akan lebih murah daripada lahan-lahan yang sudah terbangun. Ya, yang sudah ada bangunannya. Ini strategis, harganya lebih murah. Kemudian untuk perusahaan juga akan mencari akses yang lebih mudah, ya, akses jalan yang lebih mudah, ya, itu. Kemudian juga dicari daerah yang dekat dengan bahan baku. Ini syarat-syarat penting utama suatu perusahaan yang akan mendirikan usaha baru, ya, seperti itu. Nah, yang berbahaya ini faktor sosial dan hukum waris ini, ya. Ini, jadi konversi lahan pertanian menjadi lahan industri ini membawa pengaruh bahwa tanah-tanah penduduk di daerah pertanian itu, ya, ini yang tadinya memiliki tanah banyak, tetapi kemudian mereka akan terusir, tanda kutip ya, terusir dengan sendirinya. Karena apa? Ini mereka akan menggantikan atau tergantikan dengan uang. Tanah-tanah mereka kemudian akan dijual, otomatis tanah mereka akan semakin sedikit, atau yang disebut dengan petani gurem karena tanahnya sedikit, mereka tidak punya kekuatan, ya, seperti itu. Dan kondisi seperti ini nanti para petani akhirnya akan mengalami kesulitan untuk hidup, untuk menyesuaikan diri, ya. Termasuk yang perlu dipikirkan sekarang itu memang untuk daerah-daerah misalnya di sekitar Bandara Jogja yang baru sekarang, ya, itu kan daerah pertanian tadinya, ya. Itu otomatis orang-orang di sekitar itu, petani, tidak bisa menyesuaikan atau sulit atau butuh waktu untuk menyesuaikan dengan perekonomian yang berkembang saat ini. Dari pertanian ke bandara, ini kan fasilitasnya sudah berbeda jauh, ya. Ini, maka ini membutuhkan perhatian dari pemerintah supaya rakyat-rakyat kecil ini tidak menjadi korban dari perubahan penggunaan lahan ini, ya, seperti itu. Sehingga perlu pengarahan, kalau uang itu, tanah itu dijual atau digunakan untuk produksi pembuatan pabrik, maka uang itu harus digunakan untuk apa? Atau sekarang saja yang daerah Klaten itu dilewati oleh rencana untuk pembuatan jalan tol, ya, itu kan harganya tinggi. Nah, uangnya jangan dihabiskan untuk yang konsumtif, tetapi untuk yang produktif, ya, seperti itu. Nah, hal seperti ini itu nanti akan menimbulkan masalah, bisa menimbulkan masalah perubahan ini dari pertanian ke industri ini. Yang pertama adalah lahan pertanian ini kan menjadi berkurang. Karena lahan pertanian berkurang, ini akan membuat produktivitas pangan dari daerah pertanian itu menjadi menurun. Karena lahannya berkurang, otomatis hasilnya menurun.
Yang kedua, lahan pertanian di sekitar daerah industri itu berpotensi terkena imbas pencemaran akibat dari limbah atau polusi, itu baik tanahnya maupun polusi terhadap udara, suara yang misalnya timbal-timbal itu juga tidak baik untuk daerah setempat ya. Ini juga untuk asap-asap yang dihasilkan ya. Untuk Klaten itu dulu ada pabrik gula, itu limbah atau polusi udaranya tinggi sekali ketika pabrik gula itu beroperasi ya. Kita kebagian itu abu-abunya kan, seperti itu. Konversi lahan itu menular tadi ya, menular itu mengancam lahan pertanian. Satu daerah, misalnya daerah di sini, misalnya saya ibaratkan di sini ada pabrik, di sini nanti pasti akan didirikan pabrik lagi, seperti itu misalnya. Satu tempat ada pabrik, pasti ada pabrik lagi ya, seperti itu menular. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman, apa ini ya? Pemukiman itu menjadi kebutuhan pokok manusia, tidak bisa dihindari ini. Maka semakin banyak penduduk, maka kebutuhan pemukiman itu juga akan bertambah kan ini. Nah, dampak negatifnya apa? Luas lahan pertanian semakin sempit. Ini tadi kan, semakin sempit sehingga produktivitas pangan ini menurun. Ya, petani dan buruh tani ini kehilangan mata pencahariannya. Ya, ini karena tidak ada lahan untuk bertani lagi. Hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau RTH, penyerapan air ya, berkurangnya lahan resapan air ini, kemudian mencegah konversi lahan bisa menjadi penghambat pembangunan suatu negara ya. Ini maka konversi lahan ini tetap akan terjadi, tetapi tetap harus ada pengawasan. Nah, agar tidak mengganggu keseimbangan alam. Pengawasan itu dari siapa? Dari pemerintah setempat atau juga secara global ya, ASEAN atau bahkan dunia. Jadi alam ini bukan miliknya negara itu sendiri, tetapi juga milik dunia ya. Jangan sampai mengganggu keseimbangan alam, ekosistem, dan juga kelangsungan hidup sebagian warga negara. Itu. Jadi misalnya Indonesia terjadi kebakaran hutan, itu negara lain juga pasti akan berontak itu. Karena apa? Kita kan nggak bisa membatasi misalnya terjadi polusi asap, itu nggak bisa. Asap supaya di Indonesia saja nggak bisa, itu pasti akan melebar ke negara-negara tetangga ya, seperti itu. Oke anak-anakku, demikianlah pembelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian sehingga kalian lebih paham lagi tentang materi pengaruh perubahan dan interaksi keruangan ini terhadap kehidupan negara-negara di ASEAN. Terima kasih.